Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bagaimana mungkin Mesias itu anak Daud? Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Pendapat dari ahli Taurat bahwa Mesias adalah anak Daud dibantah oleh Yesus. Yesus memberikan penjelasan mengapa Mesias bukanlah anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Yesus mengutip perkataan Daud di dalam Mazmur tentang Tuhan adalah tuannya. Mazmur pasal 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Yesus menolak pendapat ahli Taurat yang mengatakan Mesias adalah anak Daud? Yesus berusaha menjelaskan tentang Mesias Juru Selamat. Itu bukanlah yang dibayangkan mereka. Seorang raja seperti Daud yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Mesias yang dimaksudkan ialah Mesias sebagai Tuhan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dijajah oleh dosa. Memang Yesus adalah anak dari Yusuf, yang secara garis keturunan adalah dari keturunan Daud. Yang dijanjikan Allah adalah Mesias atau Sang Juru Selamat manusia adalah bukan sebatas seorang raja, melainkan Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia. Yesus adalah Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan hal ini tertuang dalam Injil Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Injil Yohanes saat itu belum ada, sebab kitab suci mereka adalah Perjanjian Lama, dan pemahaman mereka tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putera, Allah Roh Kudus belum ada sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus berusaha menjelaskan hal ini lewat pengajarannya dan perbuatan ajaib mukjizat sebagai tanda-tanda yang dikatakan kitab suci. Mereka saat itu yang seharusnya sebagai ahli Taurat mengerti tanda Mesias ini di dalam diri Yesus. Namun, mereka menutup hatinya dan kita ketahui kemudian, ahli-ahli Taurat tidak mendapatkan keselamatan bagi yang bersikukuh pada kebenaran diri sendiri. Tidak semua ahli Taurat keras hati, sebab ada Nikodemus yang mau introspeksi diri menerima penjelasan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jadi sebetulnya persoalannya terletak pada sikap hati mereka yang menolak Mesias di dalam diri Yesus. Sebab yang mereka pertahankan adalah pendapat mereka tentang Mesias sebatas seorang raja yang memimpin bangsa Israel keluar dari belenggu penjajahan Romawi, dan bukan Mesias yang membebaskan dari belenggu dosa supaya diselamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.